Halo, Assalamualaikum dulur. Bagaimana kabarnya? Semoga dulur-dulur sekalian senantiasa diberi kesehatan. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah Masjid Agung Baing Yusuf Purwakarta. Purwakarta merupakan kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Barat. Daerah ini tidak hanya memiliki keindahan alamnya saja, tetapi juga memiliki kekayaan sejarahnya, terutama tentang sejarah Islam. Bukti-bukti penyebaran agama Islam dapat dengan mudah ditemukan di Purwakarta. Bukti-bukti tersebut seperti bangunan masjid hingga makam para tokoh penyebar Islam dapat dengan mudah kita jumpai di Purwakarta. Masjid Agung Baing Yusuf merupakan masjid tertua di Purwakarta, sekaligus juga menjadi saksi bisu penyebaran agama Islam di wilayah Purwakarta. Sejarah berdiri dan perkembangan Masjid Agung Purwakarta. Masjid Agung Purwakarta didirikan pada masa RAA Suryawinata atau yang biasa disebut dengan Dalem Sholawat, dan Syekh Baing Yusuf sebagai pemimpin pembangunan masjid. Masjid ini didirikan di atas tanah wakaf seluas 2.285 meter persegi. Pembangunan masjid tentu dimaksudkan untuk tempat beribadat orang Islam, terutama bagi penduduk kota Purwakarta dan distrik Sindang Kasih. Dalam perkembangannya, masjid ini telah mengalami beberapa kali renovasi karena perkembangan Purwakarta yang semakin meningkat pesat pada masanya. Berikut ialah riwayat pembangunan Masjid Agung Purwakarta pada tahun 1826 Masehi, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Masjid Agung Purwakarta didirikan di atas tanah wakaf seluas 2.285 meter persegi. Pada tahun 1926, Masjid Agung mengalami perbaikan dengan menambah bak air dan tempat mandi merbot yang pelaksanaannya dipelopori oleh Raden Ibrahim Singadilaga. Tahun 1955, Masjid Agung kembali mengalami perubahan, yakni adanya penambahan bangunan kantor penghulu Landraf atau pengadilan agama oleh Raden Endis, Kiai Raden Santang, dan Kiai Haji Muhammad Aub yang terletak di samping sebelah kiri masjid. Pada tahun 1967, RHA Sanusi memperluas bangunan masjid dengan menambah sayap kiri kanan masjid dan tempat wudhu. Di tahun 1979, Masjid Agung direnovasi besar-besaran dengan tidak merubah artistik dan bentuk aslinya. Pembangunan dilaksanakan oleh DPU Kabupaten Purwakarta yang diketuai oleh Ibu Hajah Raden Mami Satibi Darwis, yakni istri Bapak Letjen Dr. Andes HRA Satibi Darwis. Pada tahun 1993, Masjid Agung direnovasi total prakarsa Bupati Purwakarta, Bapak Dr. Andes Haji Bunyamin Dudi, sehingga bentuk artistik dan bentuk aslinya sudah berubah. Pada tahun 2011 hingga 2012, Masjid Agung kembali direnovasi di bagian depan dan samping kiri serta kanan, dan dibangun pula tempat wudhu serta taman oleh Bupati Purwakarta, Haji Dedi Mulyadi SH. Meskipun bangunan masjid berkali-kali direnovasi, bahkan akhirnya dipugar, namun masjid ini tetap bernilai sejarah. Yang memperkuat nilai sejarah situs Masjid Agung Purwakarta ialah keberadaan makam Bupati RTA Ganda Negara, yakni Bupati Karawang ke-15, yang dimakamkan di belakang masjid, satu bangunan dengan makam Syekh Yusuf.
ragam aktivitas di dalam Masjid Agung Purwakarta. Selayaknya masjid pada umumnya, Masjid Agung Purwakarta juga menyelenggarakan aktivitas untuk jamaahnya, yakni ibadah sholat dan perayaan hari-hari besar keagamaan Islam seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, pengajian fikih dan Al-Quran, penyelenggaraan kegiatan pendidikan masyarakat seperti taman kanak-kanak serta madrasah, pemberdayaan zakat, infak dan wakaf untuk masyarakat, dan penyelenggaraan tabligh serta dakwah. Fakta-fakta lain Masjid Agung Purwakarta. Tempat wisata ziarah merupakan situs cagar budaya Purwakarta, masih mempertahankan tata letak arsitektur tradisional. Fakta pertama, tempat wisata ziarah. Wisata ziarah ialah kegiatan ritual yang bersifat religi yang bertujuan ke suatu makam untuk mendoakan almarhum yang dimakamkan di tempat tersebut serta mempunyai unsur pendidikan sejarah. Adapun tata krama yang diberikan oleh pengurus tempat ialah 1. Pada waktu masuk pintu gerbang pemakaman, hendaknya mengucapkan salam karena kuburan sebagai tempat pemakaman jenazah manusia harus tetap dihormati dan dimuliakan secara wajar. 2. Tidak boleh menduduki kuburan. 3. Menjaga kesopanan, baik perkataan maupun perbuatan saat di lokasi makam. 4. Mengunjungi makam dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, baik lahir maupun batin. 5. Membaca salam. Dan 6. Berdoa untuk para ahli kubur secara umum. Fakta kedua, merupakan situs cagar budaya Purwakarta. Masjid Agung merupakan tempat yang sangat bersejarah di Purwakarta, maka tak heran apabila masjid ini menjadi situs cagar budaya. Kepala Disporat BUD Purwakarta, Agus Hasan Saifuddin, menuturkan bahwa keberadaan kawasan cagar budaya ini perlu dilestarikan karena lokasi ini memiliki nilai penting bagi sejarah, baik untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, atau sejarah kebudayaan. Pihaknya pun turut membantu dalam hal penataannya. Sementara itu, Masjid Agung Purwakarta ialah termasuk satu di antara sekian banyak cagar budaya yang ada di wilayah ini. Selama ini, masjid besar yang lokasinya persis berada di sekitar perkantoran Pemkab Purwakarta juga kerap dijadikan lokasi wisata religi tentunya. Apalagi di masjid yang selama ini jadi ikon kabupaten tersebut juga terdapat makam sang tokoh penyebar agama Islam, yaitu Baing Yusuf, atau ulama besar yang memiliki nama asli Raden Haji Muhammad Yusuf. Maka tak heran jika selama ini hampir setiap orang mengunjunginya untuk berziarah. Masih mempertahankan tata letak arsitektur tradisional. Meskipun telah mengalami banyak sekali perubahan fisik bangunan, namun tata letak atau posisi Masjid Agung tidaklah berubah. Hal ini dapat dibuktikan dengan posisi Masjid Agung yang masih berada di antara alun-alun dan kantor pusat pemerintahan. Berikut merupakan penjelasan langsung dari pengurus TKM Masjid Agung Purwakarta. Itu memang desain dari mungkin pada zaman Belandanya dulu gitu ya, karena pemerintah mungkin karena khususnya di Jawa Barat itu posisi seperti itu hampir semua kabupaten. Jadi semua kabupaten itu LP, alun-alun, kemudian pemerintah, semua hampir rata-rata. Karena jadi pada zaman dahulu itu pemimpin-pemimpin itu kan dari ulama. Jadi para ulama kalau misalnya dari pemerintahan lebih dekat ke masjid, dari sisi keamanan lebih banyak memonitor ininya gitu ya, PLP-nya, Masjid Agungnya. Jadi selalu ada standar itu. Dan lapangan-lapangan itu juga untuk biasanya kalau di dalam musim misalnya musim panas, kemudian ada sholat istisqo dan menggunakan semua sholat menuju lapangan yang dekat dengan masjid. Jadi lapangan fungsinya adalah pertama untuk sholat-sholat tertentu seperti istisqo, kedua untuk sholat id, biasanya semua rata-rata di lapangan. Kalau di sini
khususnya di Purwakarta selalu di lapangan. Jadi tidak pernah hanya kesini aja ada perubahan-perubahan. Walaupun sampai sekarang pun ini masih di lapangan gitu, sampai ke lapangan ke dalam. Hanya hampir semua kabupaten khususnya Jawa Barat, posisi Masjid Agung, pemerintahan dan LP lapangan itu selalu seperti itu.